Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah ya. Sedang bisa bertemu anak-anak ibu lagi untuk melanjutkan pelajaran fisika di hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita meminta ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa agar pembelajaran hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ketua silahkan. Sebelumnya siapa? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada ibu guru kita Muhammad gerak. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi ya. Sebelum kita lanjutkan, Ibu cek dulu kehadiran teman-teman kita ya. Ini kan hari Sabtu. Yang masuk itu kan adalah kelompok B. Ya, kelompok B ya. Adakah di antara teman-teman kita ini yang tidak hadir? Gio dan Tia. Gio dan Tia. Gio kenapa? Gio sakit, kalau Tia izin. Tia izin. Oke, kita doakan Gio dan Tia ini besok bisa kembali ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya. Oke, baiklah kita lanjutkan pelajaran kita ya. Ibu mau bertanya, waktu SMP pernahkah kalian mempelajari tentang besaran dan satuan? Nah ya, saya rasa semuanya udah pernah. Apakah kalian masih ingat apa itu besaran, apa itu besaran pokok, apa itu besaran turunan, dan apakah pernah kalian menggunakan besaran-besaran tadi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Ibu mau tanya, siapa yang pernah melakukan pengukuran besaran? Siapa yang pernah? Coba. Pengukuran tinggi badan. Tinggi badan. Kalau Devana? Massa tubuh ya. Oke. Baik ya, kita lihat untuk kelanjutannya. Karena di SMK ini kita akan mempelajari pelajaran besaran dan satuan di semester pertama. Kenapa itu penting? Karena dengan mengetahui besaran dan satuan, kita nanti akan lebih mudah untuk mempelajari pelajaran-pelajaran tingkat lanjut di tahapan selanjutnya ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ini ya. Coba kita perhatikan bersama. Tujuan pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membandingkan besaran pokok dan besaran turunan. Kedua, melalui pengamatan gambar yang disajikan, peserta didik mampu menjelaskan konsep besaran dan satuan dengan tepat. Melalui kegiatan eksperimen, diharapkan siswa dapat membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melalui kegiatan eksperimen, diharapkan siswa mampu menganalisa apa manfaat alat ukur baku dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, ada 4 tujuan yang akan kita kerjakan untuk hari ini ya. Kita kembali sedikit menerangkan tentang konsep besaran dan satuan ini ya. Nah, di sini saya ada menggambarkan beberapa besaran beserta satuannya ya, seperti tadi teman kita sudah menjelaskan bahwa dia sudah pernah melakukan kegiatan pengukuran besaran ya dalam kehidupan sehari-harinya. Baik ya. Nah, ini dia ya. Tadi teman kita yang bernama Devana ya mengatakan pernah melakukan pengukuran besaran ya. Besaran massa. Ya, kita tulis dulu ya. Besaran massa. Devana pernah melakukan kegiatan
Pengukuran besaran massa. Ya, berapa massa Devana? Katakanlah massanya adalah 48 kg. Kemudian Vira pernah mengukur tinggi badannya. Berapa tingginya Vira? 160. Ya. Dia itu besarannya adalah panjang. Nah, yang mana namanya besaran? Adalah massa. Yang mana satuannya? Kilogram. Nilainya adalah 48. Untuk yang kedua, yang mana besaran? Yang satuan? Ya. Untuk nilainya adalah 160 cm ya. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan untuk teknis berikutnya ya. Ini. Nah, ini ada seorang adik yang sedang tidur ya, diukur suhu tubuhnya dengan menggunakan apa? Termometer. Berarti besaran suhu. Besaran suhu satuannya adalah Celcius ya, 35,5. Ini besarannya ya. Ada lagi di bawahnya. Ini waktu. Besaran waktu. Satuannya sekon ya. Kemudian ada lagi di bawahnya apa ini? Nah, ini dia seperti Devana tadi ya. Ini dia ya. Oke lah. Berarti dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan kegiatan pengukuran ya. Oke, sampai di sana ada yang tidak paham? Udah paham ya? Oke, ya. Nah, di sini ada permasalahan yang akan nantinya kita lakukan eksperimen untuk mendapatkan hasil. Nah, ini ya salah satunya. Ya. Apa yang dilakukan kegiatan pada layar? Siapa yang bisa jawab? Ya, silahkan. Mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal. Dan? Bisa. Iya, bagus ya. Mengukur panjang meja dengan mister dengan jengkal. Nah, kira-kira bagaimana itu? Apakah nanti hasilnya akurat kalau kita menggunakan jengkal? Ya, misalnya jengkal anak kecil dengan jengkal orang dewasa, sama enggak panjangnya? Ya, nanti kita lihat di percobaan kita ya, di eksperimen kita yang ada di LKPD. Nah, inilah dia ya. Kegiatan apa? Tadi sudah dikatakan sama teman kita ya. Nah, besaran apa yang sedang diukurnya ini? Besaran panjang ya. Alat ukurnya tadi ini jengkal dengan mister. Oke, kita kembali ke permasalahan kedua. Nah, ini kita sering melihat dalam buku-buku masakan ya, buku-buku masakan, kemudian di Google ataupun di internet gitu ya, sering kita menemukan resep masakan itu menggunakan sendok makan sebagai satuannya ya. Nah, kita baca di sini. Bahan-bahan untuk membuat ikan gulai. Katanya 1 sendok makan garam. Nah, ada lagi setengah sendok teh gula pasir. Nah, dia tidak menggunakan satuan gram, tapi menggunakan sendok makan ya. Nah, bagaimana hasilnya nanti? Apakah akurat nggak sendok makan yang dilakukan si A dengan 1 sendok makan garam yang dilakukan si B? Apakah masanya sama? Ya, nanti kita lakukan percobaan. Apakah bagaimana hasilnya? Begitu ya. Nah, inilah 2 permasalahan yang akan kita lakukan nanti percobaan di LKPD-nya. Oke. Nah, untuk yang ini mengenai besaran, tadi Ibu sudah menjelaskan kalau besaran itu ada 2 ya, besaran pokok dan besaran turunan ya. Kalau dia besaran pokok itu dia sudah ada ditentukan dari sebelumnya, jumlahnya 7. Kalau dia besaran turunan, besarannya itu merupakan hasil kali atau pembagian daripada besaran-besaran pokok ya. Nah, tadi sudah dijelaskan yang mana namanya satuan. Ini ya satuan. Nah,
Ini satuan, itu dia satuan. Termasuk juga yang tadi sendok, jengkal juga satuan, cuma dia tidak baku. Oke? Untuk menggali informasi ya mengenai dua permasalahan tadi, Ibu sudah menuliskan nama-nama kelompoknya dan udah Ibu infokan di grup WA tadi malam. Nah, untuk itu silahkan bentuk kelompoknya masing-masing untuk menggali informasi tentang permasalahan yang sudah kita tampilkan tadi. Untuk itu silahkan bergerak menuju kelompoknya masing-masing ya, untuk melakukan hasil diskusinya. Oke, silahkan. Nah, ini ada LKPD ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik yang akan kalian tuangkan apa yang kalian tahu tentang percobaan ini, tentang eksperimen ini ya. Oke, saya akan bagikan LKPD-nya. Mana Ibu Sela, Ibu Amel, dan terakhir ya. Ini ya. Oke, ya. Oke, silahkan dibaca petunjuk daripada LKPD-nya. Nah, silahkan dibaca petunjuk LKPD-nya dan pengerjaan LKPD-nya tidak boleh ini ya, tidak boleh berloncat-loncat. Nah, tidak boleh berloncat-loncat, harus berurutan dari yang pertama sampai yang terakhir. Dari kegiatan 1 sampai kegiatan Terakhir. iya. Ya, di sana kita lihat dulu ya di LKPD masing-masing. Ibu jelaskan sedikit. Ya. Nah, untuk kegiatan 1, kalian disuruh untuk menggali informasi, boleh melihat buku paket yang ada di meja masing-masing, boleh lewat browsing internet ya. Di nomor 1 ada handphone di kelompoknya, sudah bisa ya untuk menggali informasi. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kegiatan 1, ada sebanyak 4 pertanyaan. Selanjutnya baru kalian mengerjakan permasalahan 1 di kegiatan 2 ya. Kalau sudah itu selesai, lanjut kegiatan 3. Ini kegiatan 3 ini adalah menggunakan neraca ya. Jadi karena neraca kita ini cuma 1, secara bergantian, nanti kalau kelompoknya sudah selesai kegiatan 1 dan 2, boleh menginfokan ke saya biar kita menggunakan neraca digital kita ini ya, untuk mengukur massa daripada garam. Oke, mulai dari ini ya, silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu sebanyak 15 menit lebih kurang untuk mengerjakan LKPD-nya. Silahkan dikerjakan. Pengukuran yang pengukuran kegiatan pada kegiatan 2 itu dilakukan secara bergantian ya. Semuanya sudah tersedia, ada mistar di meja masing-masing ya, dan menggunakan jengkal tangan untuk masing-masing peserta dalam kelompoknya. Nanti hasilnya dituangkan di dalam LKPD-nya. Silakan dihitung berapa panjang mejanya, menggunakan mistar dan menggunakan jengkal ya. Menggunakan mistar dan menggunakan jengkal ya, menggunakan mistar dengan jengkal dipraktekkan ya, bergantian. Secara bergantian.
Bu. Uji lagi rekaman Bu. Kami di bawah Uji. Jadi Farhan di rumah. Kasih Bu. Kalau sudah langkah 3, infokan ke ibu ya, biar kita lakukan pengukuran massa garam dengan neraca. Sudah sampai langkah 3? Oke. Ya. Secara bergantian ya, Nak. Sudah pandai menggunakannya? Waktunya 5 menit lagi ya. Waktunya 5 menit lagi agar kita lakukan persentase masing-masing kelompok untuk menyajikan hasil diskusinya ke depan. Ada kendala untuk percobaannya? Sudah bisa ya semua ya? Udah selesai nih? Ini udah nak? Udah ya. Kelompok selanjutnya, ayo waktunya tinggal sebentar, 5 menit. Ayo dicobakan percobaannya. Masing-masing kelompok menimbang massa garamnya.
Sudah semua? Ya. Oh ya, udah nak? Oke, silakan ya. Kita sudah mau habis. Ya, ini cepet ya. Oke, waktu diskusi kita sudah selesai. Sekarang kita persilahkan kelompok mana dulu yang memaparkan hasil diskusinya ke depan ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan berdua maju via dengan si Amelia ya, maju ke depan ya, biar bersemangat. Tadi kan? Silakan ya. Oke ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang lainnya hadap depan ya, duduknya hadap depan untuk mendengarkan hasil diskusi temannya. Ya, nanti kalau yang lainnya mau bertanya boleh ya. Bagaimana hasil pengukuran panjang meja dengan menggunakan jengkal? Nah, sebelumnya kamu baca dulu tabel hasil kamu, ya. Kelompok berapa tadi? 1. Ya, silakan kenalkan diri. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Seperti itu ya. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Pengukuran dengan menggunakan jengkal. Ia mengukur menggunakan jengkal dengan 6. Pengukuran dengan mistar 118 cm. Mengukur dengan mistar ke dalam satuan M yaitu 0,18 meter. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Amel mengukur dengan menggunakan jengkal 5 jengkal. Pengukuran yang menggunakan mistar 118 cm. Pengukuran dengan mistar 0,118 meter. Jawaban dari pertanyaan berikut. Bagaimana hasil pengukuran panjang meja dengan menggunakan jengkal? Pengukuran panjang dengan menggunakan jengkal yaitu setiap perlakuan dapat menghasilkan nilai yang berbeda. 2. Bagaimana hasil pengukuran panjang meja dengan menggunakan mistar? Hasil pengukuran meja dengan menggunakan mistar yaitu hasilnya tetap. Masukkan hasil pengukuran ke dalam tabel di bawah ini. 4. Ulangi langkah 2 sampai 5 masing-masing anggota kelompok. Pengukuran
Ya. Jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana hasil pengukuran massa 1 sendok makan garam dengan menggunakan neraca? Setiap perlakuan dapat menghasilkan nilai yang berbeda. 2. Mengapa hasilnya berbeda? Faktor apa sajakah yang mempengaruhi perbedaan massa 1 sendok makan garam? Setiap orang melakukan atau mengambil garam dengan ukuran yang berbeda. Ya. 3. Apakah sendok makan merupakan satuan baku? Tidak. Oke. Untuk kesimpulan bisa dibacakan oleh temannya si Iya. Dari hasil kegiatan diskusi, apakah yang dimaksud dengan besaran dan satuan? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai ukur. Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. 2. Hasil dari kegiatan diskusi, apakah yang dimaksud dengan besaran pokok dan besaran satuan? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu, yang dijadikan sebagai acuan untuk menentukan besaran-besaran lainnya. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan oleh besaran pokok yang merupakan hasil kali atau bagi besaran-besaran pokok. 3. Berdasarkan hasil percobaan pada kegiatan 1 dan 3, yang manakah yang merupakan satuan baku dan satuan yang tidak baku? Satuan baku adalah sentimeter dan gram yang dapat dikonversikan dalam satuan yaitu meter dan kilogram. Satuan yang tidak baku adalah sendok makan dan jengkal. Dikatakan tidak baku karena hasilnya tidak tetap atau berbeda. Apakah manfaat kita menggunakan alat ukur standar dan satuan baku? Manfaatnya adalah mendapatkan hasil yang lebih akurat dan tepat. Sudah selesai? Oke, beri aplaus dulu. Ya, tapi mungkin ada teman-teman yang ini mau menyanggah atau ingin bertanya dari hasil diskusi yang dipaparkan oleh kelompok 1. Silakan, kelompok mana? Ya, dari kelompok 3 ya. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya, Wira. Nama saya Wira, saya ingin bertanya dari hasil pengukuran mistar. Apakah bisa diulang yang apa pengukuran dengan mistar berapa sentimeter dan satuannya? Oke, dari kegiatan 2 berarti ya. Iya, Bu. Kegiatan 2, berapa hasil kamu tadi? 18 gram. Lutfia, Dengan 1 sendok makan garam, pengukuran garam dengan neraca satuan gram yaitu 18 gram, satuan kilogram yaitu 0,18 kilogram. oke ya. Apa yang mau ditanggana? Angkanya tidak betul ya? Iya, Bu. Oke, ya mungkin silaf ya. Nah, oke ya. Ibu jelaskan dulu ya. Tadi Lutfia mengatakan 0, berapa tadi? 18 gram ya. 18 gram itu adalah sama dengan 0, berapa? 0,18 kilogram. Ya, seharusnya 18 gram ini kalau dikonversikan ke dalam kilogram harus dibagi 1000. Berarti 0,018 kilogram ya. Untuk perbaikannya ya. Terima kasih kepada Wira. Ada lagi yang mau menyanggah? Berarti nanti dibetulkan dulu ya. Ada lagi yang mau menyanggah apa yang mau bertanya? Silahkan. Jika tidak ada, akan kita lanjutkan ke kelompok 2. Ke kelompok 2. Beri aplaus sekali lagi kepada silakan kembali ke tempat ya. Kelompok 2 sudah oke? Silakan dipaparkan hasil diskusinya ya. Ya, silakan. Langsung dibacakan hasil kegiatan 2 dan 3 ya. 2 dan 3 ya. Kegiatan 2 dan 3.
Terus kegiatan 2 ya itu. Bacakan hasil pengukurannya, kemudian pertanyaan yang bawah ya. Silakan. Nama siswa 1 Selamat Lina, pengukuran dengan jengkal yaitu 6 jengkal. Pengukuran dengan mistar 125 cm. Pengukuran dengan mistar 1,25 meter. Pia Munarti, pengukuran dengan jengkal 6 jengkal, pengukuran dengan mistar 125 cm dan pengukuran dengan mistar 1,25 meter. Hirainita, pengukuran dengan jengkal 6 jengkal, pengukuran dengan mistar 125 cm, pengukuran dengan mistar 1,25 meter. Ya, selanjutnya. Gimana hasil pengukuran panjang meja dengan menggunakan jengkal 6 jengkal? Bagaimana hasil pengukuran panjang meja dengan menggunakan mistar 125 cm? Ya. Untuk kegiatan 3. Ya, bisa kan? Nama siswa 1 Selema Lina, pengukuran garam 1 sendok makan, pengukuran massa garam 17 gram kali 17 gram menjadi berapa kilogram? 17 gram 0,017 Kilogram. Yang mengerti neraca 22 gram 0,022 kilogram. Virayunita 18 gram 0,18 kilogram. Ya. Terus pertanyaannya bagaimana? Bagaimana hasil pengukuran massa sendok makan garam dengan menggunakan neraca 17 gram? Mengapa hasilnya berbeda? Faktor-faktor apakah saja apa yang mempengaruhi perbedaan massa 1 sendok makan garam? Karena setiap sendokan setiap orang berbeda-beda. Apakah sendok makan merupakan satuan baku? Tidak. Ya, sudah selesai. Terus kesimpulannya udah? Udah ya? Sudah? Sudah disampaikan kesimpulannya? Belum? Ya, silahkan. Dari hasil kegiatan diskusi apakah yang dimaksud dengan besaran pokok dan besaran turunan? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan besaran-besaran lainnya. Besaran turunan adalah besaran satuannya diturunkan dari yang merupakan kayu dan baju. Berdasarkan hasil percobaan pada kegiatan 2 dan 3, yang manakah yang merupakan satuan baku dan satuan yang tidak baku? Uraikanlah. Satuan baku adalah sentimeter dan gram yang dapatkan dikonversikan ke dalam satuan SI, yaitu meter dan kilogram. Dan satuan yang tidak baku adalah sendok makan dan jengkal. Dikatakan tidak baku karena hasil pengukurannya berbeda-beda. Selesai? Oke. Adakah yang mau menanggapi dari pemaparan diskusi kelompok 2? Coba ya, dengan siapa namanya, Nak? Nurul, Ya, Nurul. Apa yang mau ditanyakan? apa yang dimaksud dengan satuan baku? Ya, satuan baku apa itu? Satuan baku adalah sentimeter dan gram yang didapatkan dikonversikan ke dalam satuan SI, yaitu meter dan kilogram. Dan satuan yang tidak baku adalah sendok makan dan jengkal. Ya,
Mereka menjawabnya berdasarkan dari hasil percobaan ya. Tapi Ibu mau menambahkan sedikit, kalau satuan baku itu adalah satuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu ya, yang dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan besaran ya. Jadi satuan baku itu adalah satuannya sudah ditetapkan yang dijadikan sebagai acuan. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali ke tempat. Jadi Ibu rasa tadi sudah memahami ya, sudah memahami daripada hasil hasil diskusinya. Jadi Ibu simpulkan sedikit ya dari hasil percobaan tadi, bahwa yang dinamakan itu besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur, yang akan menghasilkan nilai dan satuan. Kemudian besaran dapat terbagi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu merupakan besaran yang satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu, yang dijadikan sebagai acuan untuk menentukan satuan-satuan besaran lainnya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satuan besaran pokok, yang merupakan hasil kali bagi dari satuan besaran pokok ya. Lalu tadi ada dari hasil percobaan kita tadi ya, kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat dua macam satuan, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Dari hasil percobaan tadi yang dinamakan satuan tidak baku adalah sendok makan dengan jengkal ya. Kita sudah melihat kalau sendok makan tadi perlakuan Pia dengan perlakuan si Amel berbeda-beda ya gramnya ya, berbeda-beda jumlah gramnya. Demikian juga jengkal, antara satu kelompok tangan Devana lebih panjang dibanding tangan Wira, sehingga jumlah jengkal Devana lebih banyak dibanding jumlah jengkal Wira. Jumlah jengkal si Wira lebih banyak dibanding si Devana karena dia besar jengkalnya, sedikit, jadi 5 jengkal udah cukup ya. Kalau si Wira harus 6 jengkal baru dapat panjang satu meja, begitu ya. Jadi dia tidak satuan baku. Nah, kemudian apakah ada pertanyaan dari hasil diskusi ini? Sudah cukup jelas ya? Sudah ya. Kalau tadi kita sudah melakukan percobaan untuk menarik kesimpulan bahwa sebaiknya kita menggunakan satuan baku ya. Berarti kita harus menggunakan alat ukur yang baku, yang standar agar mendapatkan hasil satuan yang baku pula ya. Karena kalau kita menggunakan satuan baku, hasilnya lebih akurat ya. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, Ibu akan melakukan evaluasi ya. Evaluasinya ada bentuk pilihan ganda sebanyak 5 soalan ya. Ini silakan dikerjakan, tulis namanya. Petunjuknya adalah pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang ya. Waktunya 5 menit saja. Mulai dari sekarang, silakan dikerjakan. Ya, disilang ya. Waktunya sebentar saja. Soalnya gampang kan? Sudah kita jelaskan tadi di awal pertemuan kita. Sudah selesai? Jangan lupa buatkan namanya. Oke, waktunya habis, silakan dikumpul evaluasinya untuk menjilang. Oke, terima kasih. Jangan lupa KPD-nya dikumpul juga bersamaan hasil diskusi kita hari ini ya.
Sudah? Alatnya dikumpul ke sini. Tolong di Amel. Ya, disusun lagi alatnya ya. Bagaimana percobaan hari ini? Sulit? Tidak ya, menarik ya. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan percobaan dan sudah menarik kesimpulan dari beberapa permasalahan ya tadi ya sudah disampaikan dan sudah melakukan evaluasi. Ya, Ibu berharap semoga pembelajaran hari ini bisa kita terima ya. Kita terima dan kita pahami. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya ya tentang pengukuran menggunakan alat ukur, jangka sorong dan mikrometer stroke ya. Seperti biasanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini ada sebaiknya kita melakukan doa ya. Nah, untuk memimpin doa kita kembali meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan ketua. Sebelumnya siapkan, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Pada guru kita Al-Fatihah, berdoa. Selamat siang. Sampai ketemu lagi kita di pembelajaran minggu depan ya. Semoga kita selalu sehat agar kita bisa tetap mengikuti pembelajaran kita di hari-hari berikutnya.